Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam ini saya akan sharing dan juga kesaksian di saat saya diremukkan hati. Siapa di sini yang belum pernah hatinya diremukkan? Mungkin melalui masalah rumah tangga, hatinya diremukkan mungkin melalui masalah bisnisnya yang hancur, mungkin masalah anaknya yang nakal, mungkin juga dengan pekerjaan. Ayo, siapa yang belum pernah merasakan hatinya diremukkan? Saya sudah mengalami, saudara. Tetapi sebelum itu marilah kita angkat pujian, dan nanti kita juga akan membaca firman Tuhan dan kesaksian. Bahkan nanti juga akan kita adakan penutupan untuk doa penutup, ya saudara. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian, ada panggilan Allah. Ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Benar ya Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan memanggil kami ya Tuhan. Kau punya rencana dalam hidup kami ya Tuhan. Ada panggilan Tuhan, Yesus datang. Ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai kami melihat generasi kami diselamatkan oleh Tuhan. Berdiri bagi bangsa ini,
aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, putuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, putuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku Benar ya Tuhan, benar ya saudara, sebenarnya kita itu nggak layak, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita itu diselamatkan oleh Tuhan, kita itu ditebus dari dosa, ditebus, dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bahkan dibeli dengan lunas saudara. Untuk itu jangan sia-siakan hidup kita, ya selama ini saya itu walaupun Kristen, tetapi saya itu sebelum ini peremuan, ya sebelum peremuan itu saya itu ya ibadah setiap minggu gitu ya, kalau libur kayak gitu ibadah ya, juga jarang-jarang sih ikut baca Alkitab pun juga nggak setiap hari, maksudnya nggak siang malam, nggak banyak waktulah untuk Tuhan, yang banyak waktu untuk suami gitu ya, untuk suami di saat saya mulai masuk kom 100, kom 200 ya. Lah di situ kan kita anak-anak kom kan dapat tugas nih, kadang ya doa bareng, doa berantai, kadang kan pas itu hari mau deketi Natal yang tahun 2019 ya, saya kan dapat tugas untuk yang itu loh, terima tamu itu loh. Nah, itu kan kita ditugaskan untuk doa sebelum acara dimulai ya, selama 1 bulan itu kan kita doa berantai lah. Di situ juga pas saya dapat tugas doa pagi sama Kak Yopa, pendeta Yopa. Nah, di situ jam 5 ternyata waktu saya doa, suami saya juga belum tidur gitu loh. Akhirnya ngelihat WhatsApp saya online, dia telepon, terus saya bilang kan lagi doa. Nah, gitu juga sudah marah-marah suami gitu loh. Kan saya selama ini sangat menghargai, tetapi suami ini selalu mencemburuin saya yang katanya selingkuh lah gitu. Pokoknya kalau lihat online kayak gitu ya, HP online, WhatsApp online, Facebook online, dia sudah datang, sudah marah-marah gitu ya saudara. Maka dari situ kuranglah waktu untuk Tuhan lah. Itu kan Tuhan nggak seneng gitu, nggak seneng. Makanya kita itu kan sebenarnya Tuhan itu menyelamatkan kita itu punya tujuan saudara, punya tujuan, yaitu seperti dalam lagu tadi, bahwa untuk menyelamatkan generasi kita gitu loh. Tetapi selama ini saya itu orangnya santai gitu, ya cuma ibadah rutinitas lah. Untuk Tuhan itu nomor 2 ya, yang nomor 1 suami ya. Dari situ kan Tuhan cemburu, Tuhan gak ingin. Akhirnya terjadilah peremuan di dalam pribadi saya ya, di dalam kehidupan saya, rumah tangga hancur, uang habis kayak gitu ya. Terus apalagi dulunya juga diproses dengan anak saya, kedua anak saya ini bandel gitu ya, bandel, nggak mau dengar apa kata saya gitu kan. Lah sebenarnya itu kalau
kita hidup di dalam Tuhan itu proses sebenarnya. Melalui anak itu memproses saya, apakah saya masih bisa sabar gitu ya. Ternyata ya saya biarkan, kan selama 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 saya belum masuk sekolah kom ini ya, sebelum masuk kom saya itu kalau keinginan itu keras, maksudnya keras. Mendidik anak juga keras. Kalau kamu nggak mau nurut mama, udah lepas gitu ya. Ternyata cara mendidik anak pun salah. Nah, dari situ kan saya belajar kom ini kan kita diajarin untuk gimana cara mendidik anak. Pokoknya dalam hari-hari kita lah diajarkan. Dari situ kan mulai kita itu beradaptasi dengan pola pikir yang baru kayak gitu ya. Di saat tahun kemarin saya benar-benar hancur, tapi saya masih melawan, saudara. Saya masih melawan, saya masih belum menemukan ayat yang benar-benar menguatkan saya. Lah saya mendapatkan ayat juga yang dari kekuatan ya, iman untuk tetap sabar, yaitu di Mazmur. Kelihatan nggak, saudara? Saudara buka sendiri aja ya, di Mazmur 6 ayat 2-11. Nah, saya bacakan dulu. Nanti saudara buka di Alkitab saudara, Mazmur 6 ayat 2-11. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku, mataku menghidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kaum sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amin. Nah, di sini saudara, disinilah kekuatan iman saya ya, di sini. Waktu itu saya kesesakan banget. Waktu itu saya juga sempat melawan sih gitu ya, melawan gitu ya. Sebenarnya apa ya, kita sekarang gini loh. Secara logika ya, kalau kita mau naik kelas itu kan pasti ujian. Nah, kalau kita nggak lulus di ujian itu, kita kan masih ngulang lagi masalah, masih ngulang lagi ke sekolah yang awal kayak gitu. Seperti kayak gini, kayak kita mau masuk akademi, ibaratnya akademi apa, Indonesia Idol kah, atau apa itu yang Indonesia Idol pun juga melalui proses ya saudara, melalui proses. Kalau nggak lulus kan nggak bisa masuk nggak bisa masuk final kayak gitu lah. Juga seperti mau ngelamar pekerjaan pun juga kita harus kita melalui proses gitu loh. Ngelamar kerjaan di kantor pun juga kayak gitu, harus ada interview segala macam gitu ya. Mau masuk polisi juga kayak gitu, harus ada tes tahap-tahapnya kayak gitu saudara. Seperti kita pun seperti saya mau masuk surga. Tuhan Yesus itu ya, Tuhan Yesus kan ada di surga. Bagaimana supaya manusia ini bisa masuk surga? Itu pun juga melalui proses saudara. Nggak mudah lah gitulah. Kalau nggak melalui proses, nggak mungkin bisa ke surga saudara. Dari situlah kita itu diajarkan untuk memikul salib. Apa sih salib itu? Salib itu masalah ya. Sekarang kayak gini, kalau
kalau harta saya nggak habis kayak gitu ya, kalau harta saya nggak habis lah. Di sini mungkin saya kikir gitu loh, saya kikir paling ya harus pokoknya kerja untuk keluarga, untuk seneng-seneng gitu, untuk apa, soalnya saya kerja di sini ya, di Hong Kong kayak gini kerja. Setelah saya ambil untuk persepuluhan dan untuk libur, duit saya kirim semua untuk suami, bahkan mau memberi keluarga kayak gitu kan. Suami bilang, kok wong hidup kita aja susah, masa mau memberi orang kayak gitu kan. Itu namanya kikir. Itu juga ndak boleh sebenarnya sama Tuhan ya, kita ndak boleh gitu ya. Makanya Tuhan nggak izinkan. Terus disitulah dengan adanya apa, habis uang saya habis kayak gitu, diajarkan Tuhan untuk saya itu bersyukur sama Tuhan, mensyukuri rezeki Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya untuk bisa dikelola dengan baik lah kayak gitu lah. Terus kayak gini, kalau saya rumah tangga saya nggak hancur loh, saya orangnya romantis sama suami, bener jujur saudara, saya orangnya romantis, suami saya juga romantis kayak gitu. Saya nggak nyangka kalau rumah tangga saya itu akan kandas. Ternyata romantisnya nggak cuma sama saya, saudara, ngerti nggak? Sama perempuan lain pun juga sama melakukan seperti itu. Makanya hati-hati yang mungkin mau cari pasangan hidup kali ya, hati-hati dengan orang romantis. Orang romantis belum tentu dia sayang, belum tentu dia setia, sudah tentu sayang, tapi tidak jamin kesetiaannya. Tetapi carilah suami, pasangan hidup, apa istri atau suami atau istri yang benar-benar takut sama Tuhan ya. Jangan tergiur dengan keharmonisan keromantisannya. Romantis tidak menjamin setia, saudara ya. Dari situ diajarkan, Tuhan itu mengajarkan dengan hancurnya rumah tanggaku ini untuk merendahkan saya ya, untuk merendahkan saya serendah-rendahnya, agar saya itu tidak sombong ya. Kalau hati saya ini nggak diremukkan, mungkin suami kalau nggak selingkuh, saya ini istri yang bahagia loh, saudara ya. Karena mempunyai suami, kita saling menyayangi, romantis banget gitu ya. Nah, dari situ waktu Tuhan, waktu kita untuk Tuhan itu nggak ada gitu loh. Tiap hari telepon terus gitu, kalau nggak telepon marah-marah, cemburu kayak gitu kan. Namanya suami istri ya, udah curiga yang ini yang itu gitu. Nah, ini mengajarkan untuk merendah ya. Dengan hancurnya rumah tangga ini mengajarkan saya untuk merendah. Bahkan di saat saya dibully ya, saya dihianati, difitnah, bahkan banyak macam-macam ya, menjatuhkan saya. Ini mengajarkan kepada saya supaya saya ini tidak sombong ya. Supaya saya ini tidak sombong. Ini hikmatnya. Supaya saya itu bisa merendah gitu loh. Kalau saya udah dijatuhkan, apa saya masih bisa manggil? Awalnya iya, saudara, awalnya saya nggak terima gitu loh. Karena saya itu terlalu sayang sama suami. Juga saya itu terlalu percaya sama suami, saya sayang dengan keluarga gitu. Saya berontak, saudara. Sempat saya berontak. Tetapi setelah tahun ini ya, tahun yang menginjak tahun 2020 ini ya, di situ saya mulai mulai dewasa lah dalam pemikiran gitu. Apalagi saya banyak waktu untuk bergumul, untuk berseru sama Tuhan, banyak waktu saya untuk memuji Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Di sini disingkapkan, saudara, disingkapkan benar. Lah kayak gini, kayak uang habis itu mengajarkan kepada saya bahwa saya itu ndak boleh kikir gitu loh. Makanya sekarang saya ada uang kayak gitu, saya sisakan untuk saya pilah-pilah kayak gitu ya, ini untuk anak, untuk yang di gereja, untuk membantu sosial kayak gitu. Itu saya bagi-bagikan gitu, dari saya planning gitu loh.
Bahkan di saat saya memberi pun saya nggak kekurangan kok saudara di situ. Karena apa, janji Tuhan itu nggak akan kekurangan, karena Tuhan itu memelihara. Bahkan doa saya setiap hari, doa Bapa kami itu saudara, itu kan Tuhan mencukupkan di dalam doa Bapa kami itu di situ kan, berikanlah kami makanan secukupnya, yaitu bukan cuma untuk makan diri sendiri saudara ya, itu dicukupkan untuk makan kedua kayak keluargaku, anak-anakku, bahkan untuk diri sendiri, untuk makan, untuk nyandang, semua juga dicukupi sama Tuhan, masih berlimpah. Jadi jangan takut untuk memberi saudara. Tuhan itu akan perhitungkan, Tuhan itu nggak akan ngutang sama kita gitu ya. Karena di dalam ayat yang lain bahwa siapa yang memberi fakir miskin, anak yatim, segala itu sama saja kita memberikan kepada Tuhan, dan upah kita di surga kayak gitu. Dan semakin kita taat sama Tuhan, disitulah kelihatan kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita ya. Seperti di dalam ini, ya Tuhan janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Ya saya itu merasa saya itu dihukum gitu loh. Saya dihukum karena saya itu mengutamakan suami gitu ya. Dihukum dengan masalah ini, apa yang saya cintai, apa yang saya miliki itu diambil semua gitu, hancur lebur ya selama 1,5 tahun. Nggak ada hasil ya. Sebenarnya sebelum suami saya ini selingkuh itu ada semua, ada hasil gitu ya saudara. Nah, di sini di ayat 2 ini. Jadi saya tuh merasa murka Tuhan sama saya gitu. Akhirnya kenapa orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya utamakan itu mengkhianati kayak gitu ya. Terus di dalam ayat kedua, kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Benar saudara, waktu itu hati saya sakit banget loh, benar sakitnya minta ampun, sampai saya tuh ngelabrak Ririn pun juga gemetar. Makanya sampai saya tempeleng itu hari ya, karena emosinya saya gitu loh. Di situ nggak membuahkan hasil saudara. Kalau kita itu kejahatan dibalas kejahatan, nggak membuahkan hasil. Hati kita ini makin membara, sakit hatinya itu makin membara, semakin ingin membalas sakit hati itu semakin sakit gitu ya, semakin sakit. Makanya dari situ marilah kita, beban kita, masalah kita lepaskan sama Tuhan ya. Jadi mintalah belas kasihan sama Tuhan. Seperti saya minta belas kasihan Tuhan, seperti dalam ayat 3 ini, kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana sakit gitulah, sebab tulang-tulangku gemetar karena menahan sakit saudara ya. Di ayat 4, dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi. Saya terkejut dengan keadaan saya yang belakangan itu ya. Saya percaya penuh sama suami gitu loh, percaya penuh saudara, terkejut dengan kejadian. Saya nggak nyangka gitu loh akan terjadi masalah ini gitu. Jadi kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Jadi kita saya diselamatkan oleh Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan ya. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Orang kalau sudah emosi, sudah jauh dari Tuhan, dia nggak ingat sama Tuhan. Yang ada hanya kekecewaan saudara ya. Kalau kita gini ibaratkan, sakit hati kayak saya, rumah tangga hancur, uang habis, segala macam ya, kalau saya melarikan diri, maksudnya melarikan diri itu kekecewaan saya ini saya bawa untuk minum minuman keras, untuk merokok, atau untuk dugem segala macam ya. Ini nggak menyelesaikan masalah saudara, nggak menyelesaikan masalah. Hati itu malah makin membara, malah makin sakit gitu loh. Jadi jalan satu-satunya untuk melegakan hati yang duka yaitu kembali pada Tuhan.
sujud di kaki Tuhan. Nah itu di dalam ayat 5 ini kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan itu meluputkan jiwa kita, menyelamatkan kita oleh karena kasih Tuhan pada kita. Sebab di dalam maut tidak ada orang, kalau kita nggak ikut di jalan Tuhan, udah kecewa, rumah tangga hancur, uang habis, makin parah gitu loh, makin parah, intinya larinya ke yang negatif, yaitu dugem, mabuk-mabukan, bergaul bebas, seks bebas kayak gitu ya, untuk melampiaskan sakit hati. Di sini ini bukan keselamatan yang didapatkan, tapi kematian kekal, yaitu neraka, saudara. Jadi di ayat 7, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Saya tiap malam nangis. Iya, jujur, tiap malam nangis. Bahkan saya kerja pun juga nangis karena sesek. Itu saya ngomong sama Tuhan, sakit. Akhirnya saya butuh pelepasan, saya butuh pemulihan Tuhan. Berikanlah saya sabar. Leni sabar, Leni kamu sabar, Leni kamu sabar, kayak gitu. Waktu saya buka Facebook awal-awalnya juga kayak gitu, ngelihat fitnahan itu, apalagi kelakuan suami seperti itu, kepingin saudara saya membalasnya gitu awal-awalnya. Jadi saya tahan, saya di depan kaca, saya gini, Leni kamu sabar, Leni kamu sabar gitu. Tuhan lembutkan hati saya nangis Tuhan. Ya saya juga seperti pendeta Napsi ya, yang Kak Napsi yang kasih tahu, kalau kamu marah ngadep kaca gitu. Saya buktikan saudara, saya ngadep kaca gitu. Leni kamu sabar, kamu bukan pemarah, kamu pemaaf gitu. Jadi lama-lama itu menjadi rema dalam otak saya, dan saya bisa memaafkan ya. Terus di ayat 8, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Bahkan banyak yang melawan, gak cuma suami kan gitu loh, yang melawan aku gitu kan, pelakor-pelakornya juga, bahkan sama keluarganya juga, bahkan tetangganya ya yang belum melihat yang sebenarnya, hanya melihat sekilas gitu kan, melihat apa yang diupload sama suami di Facebook kayak gitu kan. Hancur saudara, hancur itu. Makanya saya kemarin itu juga sampai saudara-saudara seiman, saudara keluarga ilahi menasihatin saya, udahlah berhenti gitu, nggak usah dilawan, nggak usah diladenin. Kalau kamu lawan sama aja kamu seperti mereka, yaitu iblis itu yang memakai orang-orang tersayang. Karena iblis itu kan nggak senang kalau kita itu hidup dekat sama Tuhan. Makanya melalui orang-orang yang terdekat kita, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu siapa saja yang dekat sama kita, lah itu dipakai iblis untuk meremukkan hati saudara dan saya gitu. Jadi di mana kita bisa meresponi? Ya ini di Mazmur 6 ayat 2 dan sampai 11 ya, yang kekuatan siapapun saudara yang mengalami hal yang sama, mungkin enggak sama prosesnya, tetapi hati yang remuk ya, ini obatnya, kekuatan hati ya. Ini peneguhan lah gitulah, peneguhan hati supaya kita ini tetap kuat, tetap mencari Tuhan. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya udah nggak sakit hati lagi gitu loh. Karena sudah dimerdekakan oleh Tuhan gitu. Sebenarnya ya gini loh saudara ya, kalau di dalam Alkitab ini, kalau dipikir di dalam Tuhan ya, yang dihancurkan ini saya ya, suami pergi dengan perempuan lain. Yang perlu dikasihani itu siapa? Kalau saya kan udah hidup di dalam Tuhan ya, tiap hari hubungan saya dengan Tuhan sangat baik gitu.
Sebenarnya yang dikasihani itu siapa? Yang harus dikasihani? Suami. Karena suami ini kan udah jatuh, dipakai iblis, jatuh dalam dosa, kematian kekal. Di dalam Alkitab kan disebutkan kematian kekal yang harus diselamatkan. Kesalahan saya menceraikan karena saya nggak mampu sebagai manusia, saya nggak mampu, terlalu berat. Suami saya ini dipakai iblis untuk mengeremukkan hati saya, gitu ya. Makanya saya memilih untuk berpisah, puas-puaskan dulu, biar Tuhan sendiri yang bekerja. Awalnya saya lawan, ya, memang saya lawan. Saya itu hanya ingin suami sadar, tetapi semakin saya melawan, dia semakin ugal-ugalan, gitu ya. Nggak ada tobatnya, malah menjadi kayak gitu. Jadi jalan satu-satunya dibiarkan, biar itu urusan sama Tuhan, ya. Nah, terus di ayat 11. Nah, ayat 10, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku yang ayat 10 dulu. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Benar Tuhan, benar saudara. Tuhan itu menampung. Kalau kita nggak bisa berdoa, kita hanya nangis. Air mata kita itu loh ditampung ditampung di kirbat Tuhan. Ditampung di kirbat Tuhan. Tuhan itu akan menghitungkan setiap tetesan air mata kita. Nah, gitu. Tuhan itu menjadi pembela kita, saudara. Mendengarkan dan mengabulkan dan memberikan pemulihan yang seutuhnya. Nah, gitu. Pandanglah Tuhan memberikan pemulihan kepada saya. Ini kekuatan. Di ayat 11, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amin. Saya aminin, saudara, ya. Ternyata benar kan, gitu loh. Buktinya juga benar, gitu kan. Yang selama ini merekayasa, menjatuhkan saya dengan bukti-bukti yang ada, direkayasa semua, ya. Diupload, dibuat saya jatuh, sampai saya itu benar-benar angkat tangan. Tuhan, saya angkat tangan, saya nggak mampu. Karena selama ini saya yang turun tangan terus, turun tangan untuk membalaskan sakit hati saya. Ternyata Tuhan diem. Di saat saya turun tangan untuk menyelesaikan masalah saya sendiri, Tuhan diem, saudara. Saya nggak melihat mujizat itu. Tetapi setelah saya angkat tangan, Tuhan, saya nggak mampu. Saya tidak mampu menghadapi semua ini. Saya nggak mampu, Tuhan, menjalankan hidup ini. Saya lepaskan, Tuhan. Beban saya ini saya lepaskan, Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam ayat 11, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Akhirnya Tuhan turun tangan. Bukti-bukti semua dibongkar. Dan musuh-musuh saya pun juga kabur sendiri, ya, karena malu dengan kelakuannya masing-masing. Akhirnya ya sekarang ini buktinya kayak gitu loh. Buktinya sekarang ini kayak gitu kan. Suami saya nggak jadi nikah sama perempuan itu, bahkan perempuan itu juga sudah kembali sama suaminya, ya. Bahkan sekarang pun walaupun mereka kelihatan bahagia dalam profil di Facebook, bahagia, menampakkan kebahagiaannya, sebenarnya mereka kasihan, saudara. Kasihan banget. Kehidupan mereka itu nggak seindah di foto profil, gitu loh. Walaupun saya dihancurkan dengan ekonomi saya hancur. Loh, ekonomi saya lebih baik dari mereka loh, saudara. Bukan saya sombong, gitu loh. Kalau mereka hidupnya lebih baik dari saya, nggak mungkin dia itu mengkhianati saya. Nggak mungkin dia itu mau makan uang saya, gitu loh. Harus bekerja sendiri, mengeluarkan tenaga sendiri, ya kan? Lah, itulah membuktikan bahwa dia tidak mampu.
untuk itu memang kerjaannya menipu, kayak gitu saudara. Jadi nggak usah dibahas lagi gitu ya, jangan dibahas lagi, biarlah itu urusan mereka sama Tuhan. Yang penting kita sebagai orang percaya, kita mengampuni, mendoakan semoga mereka bertobat, mendapatkan hidayah di sana dan kembali ke jalan Tuhan, gitu ya saudara. Itu aja sharing saya malam ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi saudara. Jangan putus-putus. Mungkin ya, kalau yang lagi dalam pergumulan, mungkin suaminya yang selingkuh atau istrinya yang selingkuh, jangan seperti saya menceraikan ya, tetapi marilah bertahan dalam kesesakan sampai benar-benar mujizat itu ada, gitu ya. Karena saya sudah mengalami di saat saya kejatuhan, saya jatuh diremukkan, saya melawan, akhirnya bukan kedamaian yang saya dapatkan, tetapi dendam, sakit hati, dan kebencian itu yang saya terima. Tetapi setelah saya melepaskan dan saya bertahan dalam kesesakan, Tuhan memulihkan dan juga memberikan kesembuhan batin ya. Saya lebih bahagia dengan sekarang. Saya banyak waktu dengan Tuhan. Saya juga banyak memperhatikan keluarga. Bahkan puji Tuhan saudara, keluarga saya dipulihkan, anak-anak saya udah baik kayak gitu ya. Memang selama ini saya itu mendidik anak keras, tetapi sebenarnya bukan itu. Jadi saya pola pikirnya dibalik. Jadi pola pikirnya diganti dengan pola pikir yang baru. Saya lepaskan sekarang anak-anak saya lepaskan, biarlah dia berkarya dengan sesuka hati mereka. Kalau dia jatuh pasti dia minta tolong sama mama kayak gitu ya. Kalau dia belum jatuh, dia belum kapok. Kalau dinasehatin pun juga bandel gitu loh saudara. Jadi jangan dikerasin untuk anak-anak. Biarkan mereka bertumbuh dengan akal budi mereka sendiri. Kita sebagai orang tua, kita memantau dan mendoakan supaya anak-anak kita tidak jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam pergaulan ya saudara. Kita doakan. Terima kasih untuk sharingnya malam ini. Mari kita tutup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk sharing malam ini ya Tuhan, yang sudah saya bagikan ya Tuhan ke saudara-saudara yang mendengar channel kami ini ya Tuhan. Kiranya bisa menjadi berkat dan bisa menjadi menjadi berkat dan juga menjadi pengingat ya Tuhan Yesus untuk tidak mudah dalam mengambil keputusan, supaya di saat hati kami panas, kami tidak memutuskan, tetapi kami mencari Engkau. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya ya Tuhan, hamba-Mu berdoa syafaat, hamba-Mu akan beristirahat ya Tuhan, hamba-Mu akan tidur karena sudah larut malam ya Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu turunkanlah malaikat surga-Mu Tuhan untuk menjagain kami, menjagain keluarga kami, menjagain majikan kami, bahkan teman-teman kami, sanak saudara kami semua ya Tuhan yang akan beristirahat. Jauhkan mereka dari mimpi buruk, jauhkan mereka dari kuasa gelap, kuasa dukun penghulu udara, kuasa-kuasa yang ingin mengganggu tidur kami dan keluarga kami semua. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan peluk kami Tuhan dengan tali kasih-Mu agar kami tidur dengan nyenyak dan bangun tepat waktu untuk beraktivitas dan untuk saat teduh ya Tuhan. Biarlah kiranya tubuh yang sehat Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia. Pulihkan bangsa kami Indonesia dari COVID-19, pulihkan ekonomi bangsa kami dan juga pemerintahan kami. Kami menopang ya Tuhan, agar Tuhan tambahkan hikmat, makrifat, kebijaksanaan, pewahyuan yang daripada Tuhan turun atas pemerintahan kami ya Tuhan, agar di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, bangsa kami tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan kami juga berdoa untuk para tim medis, para
dokter ya Tuhan yang saat ini berperan di garda depan. Tuhan memberikan damai sejahtera sukacita yang dari Bapa di surga turun atas dokter dan juga para tim medis ya Tuhan, agar mereka melayani pasien dengan penuh sukacita. Dan kami juga rindu supaya Tuhan menjamah pasien-pasien yang terkena COVID-19 ya Tuhan, supaya Tuhan sembuhkan, Tuhan tahirkan ya Tuhan, supaya tidak ada kematian massal lagi ya Tuhan, yang ada kesembuhan massal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan kami juga berdoa untuk Hong Kong ya Tuhan Yesus, di mana Tuhan Engkau menaruhkan kami di Hong Kong ini ya Tuhan. Jadikanlah Hong Kong ini kota penginjilan Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau berkati kota Hong Kong ini, bersihkan dari COVID-19, rukunkanlah, bahkan pulihkan Hong Kong ini ya Tuhan. Jauhkan dari demo-demo ya Tuhan yang saat ini mulai melanda ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kota Hong Kong. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja-gereja Tuhan berdiri, dan hamba-hamba Tuhan dalam melayani. Tuhan campur tangan. Bahkan saat ini ya Tuhan, hamba-Mu sedih melihat hamba-hamba Tuhan di media sosial ya Tuhan, yang hamba satu menyerang hamba lain ya Tuhan. Kami sangat sedih. Biarkanlah kiranya hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan, agar tidak ada pemecahan di dalam gereja, yang ada kesatuan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang kurang dari sempurna kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih saudara. Selamat beristirahat. Sampai ketemu besok. Salam damai.